Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kemarin saya meluncurkan sebuah video, yaitu tanggapan saya terhadap klaim yang sangat tidak berdasar ya dari Ustadz Dr. Ahmad Kainama, ya, sang Ustadz Mu'alaf. Ya, teman-teman sudah menyaksikan video itu. Di sana diangkat beberapa ayat dari Alkitab, ya. Kemudian diklaim bahwa ayat-ayat tersebutlah yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya teman-teman ya. Nah, tapi saya minta maaf teman-teman, dari tayangan saya itu ada yang kececer, ya. Ada beberapa tanggapan saya kok nggak masuk gitu ya ke tayangan itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya tidak mau berhutang ya, dan akan saya lengkapi ya saat ini gitu. Ya, jadi ada 3 tanggapan lagi, 3 ayat lagi yang diangkat oleh Pak Ustadz Kainama ini ya, yaitu dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus itu lahirnya di 25 Desember. Jadi Yesus yang lahir tanggal 25 Desember itu bukan Tuhan, begitu ya. Kemudian yang lain dia mengangkat juga satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu disunat ya. Jadi karena dia disunat, dia bukan Tuhan, dia manusia ya teman-teman. Jadi saya akan satu lagi teman-teman. Satu lagi dia mengatakan bahwa di umur 12 tahun Yesus Kristus masuk ke madrasah ya, dan di sana belajar gitu ya. Jadi karena dia belajar ya kan, dan dia belajar di madrasah ya, bait Allah itu disebut madrasah oleh dia ya, nggak apa-apa sih ya, dan karena itulah Yesus itu bukan Tuhan. Oke, untuk itu teman-teman, sekali lagi saya minta maaf ya atas tercecernya satu materi lagi dari saya, dan hari ini saya akan tayangkan untuk melengkapi video yang kemarin ya teman-teman. Dan saya harap teman-teman bisa kembali menyimak apa yang saya paparkan ini untuk menangkis serangan dari Ustadz Kainama ini secara alkitabiah tentunya. Tapi jangan lupa teman-teman saksikan dari awal sampai selesai video ini, karena banyak sekali hal penting yang bisa Anda dapatkan sebagai memperkaya pengetahuan kita semua tentang kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah ya. Dengan demikian kita bisa punya senjata, punya amunisi untuk menangkis semua serang-serangan yang diarahkan kepada kita sebagai umat Kristen ya. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Dan kalau ada iklan-iklan please jangan di skip teman-teman ya. Oke, untuk itu silahkan menyaksikan video pelengkap ya dari video saya kemarin ya kan ya, untuk menyempurnakan begitu ya. Jadi supaya Anda dapat secara utuh ya kan apa yang saya komentari dari 6 episode ya yang ditayangkan oleh Ustadz Kainama ini dalam menyangkali ketuhanan Yesus. Untuk itu selamat menyaksikan teman-temanku yang terkasih. Ayat-ayat yang diangkat oleh Ustadz Mu'alaf Kainama ini untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu lebih dari ada 10-an atau 11 ayat atau 12 ayat ya, kira-kira sebegitu banyak ya. Dan itu dia bagi dalam 6 episode ya kan, untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Untuk itu saya minta teman-teman untuk bersama-sama kita melihat dan fokus ya, bagaimana kebenaran itu
firman Tuhan sendiri akan menyangkali, akan menangkis ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini, akan mematahkan argumen-argumennya gitu ya, akan membuktikan kekeliruan-kekeliruan dari pandangannya terhadap firman Tuhan ya, atau pemahamannya terhadap firman Tuhan yang dia angkat atau yang dia citat dari Alkitab ya. Oke teman-teman, satu-satu kita akan bahas ya. Ayat rujukan Ustadz Kainama ini yang pertama adalah Lukas 2 ayat 6 ya, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Di Lukas 2 ini di situ dibicarakan bagaimana kondisi saat itu ya ketika Tuhan Yesus lahir. Nah ya, dan Kainama berpendapat bahwa Yesus tidak lahir di 25 Desember ya. Jadi bagi dia Yesus yang lahir di tanggal 25 Desember itu bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus lahir di 25 Desember itu siapa, Bos? Apakah Alkitab? Apakah tertulis di Alkitab? Anda tahu bahwa Alkitab tidak pernah menulis Tuhan Yesus lahir di 25 Desember. Berarti Anda setuju dong? Ya kan? Berarti yang mengatakan bahwa Yesus lahir di tanggal 25 Desember itu adalah tidak Alkitabiah. Lalu yang membingungkannya, kenapa pula Anda yang sudah jelas-jelas Alkitab benar, yang tidak benar adalah orang yang mengatakan bahwa Yesus lahir di 25 Desember. Lalu mengapa Anda dengan begitu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Kan bukan Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus lahir di 25 Desember. Mengapa itu pula yang Anda jadikan untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Bukan juru selamat malahan. Ya kan? Bukankah malaikat yang datang kepada Maria yang mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, ya kan? Dan engkau akan menamai dia Yesus. Nah, waktu dia lahir pun malaikat juga mengumumkan telah lahir ya juru selamat Tuhan di kota Daud. Coba Anda lihat, baca ayatnya. Telah lahir juru selamat, Tuhan, di kota Daud. Itu malaikat yang mengumumkan saat Yesus Kristus lahir. Bukan manusia loh, malaikat dari sorga loh yang mengumumkan. Gabriel, pembawa berita ya, penyampai berita, penyampai firman Allah. Dia yang mengumumkan bahwa yang lahir itu adalah juru selamat dan Tuhan di kota Daud. Mengapa pula Anda menyangkali bahwa Yesus itu bukan juru selamat dan bukan Tuhan? Malaikat dari sorga loh yang ngomong, Bos. Masa orang yang hidup lahir kemarin sore bisa menyangkali itu? Ya kan? Dan ring 1 para rasul itu sudah memateraikan itu, sudah mencatat itu di Alkitab. Gitu. Coba dipikir ulang. Ya. Nah, tapi bagaimanapun saya setuju ya bahwa Yesus Kristus itu tidak lahir di tanggal 25 Desember. Itu sangat tidak Alkitabiah kalau kita lihat hitungan dari Alkitab sendiri dan ciri-ciri alam yang ada di saat Tuhan Yesus lahir. Ya. Nah, bisa kita lihat, kita bisa menghitung sebenarnya ya, Tuhan itu sudah memberikan peluang sebenarnya ya untuk kita bisa menghitung kapan Tuhan Yesus itu lahir menurut Alkitab. Cuman tanggalnya kita tidak bisa tahu, tidak diberitahu ya. Tapi kalau bulannya kita bisa tahu. Dan pastinya itu bukan di bulan Desember. Ya, sesuai juga dengan fakta alam bahwa saat itu para gembala ya mengembalakan ternaknya di padang. Iya kan? Apakah mungkin
di puncak musim dingin di Desember ada padang rumput, yang ada mah padang salju ya. Dan boro-boro domba-domba bisa main di salju, kedinginan mereka, pasti mereka di kandang, tidak akan main di padang rumput. Rumput juga pasti ketutup salju semua gitu. Dan musim dingin waktu itu dingin sekali gitu ya, dingin sekali, mungkin minus begitu. Jadi fakta Alkitab membuktikan bahwa itu tidak mungkin di Desember, di puncak musim dingin. Tapi lebih dari itu, mari kita hitung. Ada informasinya di sini ya. Kita buka Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Ini sekaligus saya memberitahukan ini kepada teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah menghitung ya. Belum pernah ngeh ya dengan ayat ini, dan bahkan mungkin belum tahu begitu bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya lahirnya tidak di 25 Desember gitu. Itu ada cerita lagi kenapa kok sampai 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari Natal. Itu ceritanya lain kali kita cerita ya. Ya, itu tidak alkitabiah, di luar kebenaran Alkitab begitu kan. Nah, jadi saya berangkat dulu dari apa kata Alkitab, ya kan? Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Ya, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi ini informasi tentang anak yang akan dikandung oleh Yesus Kristus, oleh Maria, dan namanya pun itu sudah dibawa dari sorga, yaitu Yesus. Malaikat sendiri yang membawa nama ini dari sorga. Mengapa Yesus? Mengapa harus Yesus namanya, tidak yang lain? Kenapa? Dalam salah satu video saya sudah mengatakan waktu berbicara tentang Allah Tritunggal, bahwa nama Allah Jehovah itu adalah Yesus. Ya, makanya di satu ayat Tuhan Yesus berkata, ya, bahwa aku telah memuliakan namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya, jadi nama Allah itu Yesus. Ya. Ini berbicara tentang konsep Allah Tritunggal. Gitu. Ya. Nah, nama ini sudah ditetapkan ya, bahwa anak ini akan diberi nama Yesus oleh Maria. Apa artinya Jehovah? Jehovah, Allah Jehovah yang ada di Alkitab, yang disebut juga dengan Allah Bapa, itu Jehovah, ya. Jehovah itu artinya Yesus yang menyelamatkan. Ya, Yesus yang menyelamatkan. Jadi kalau ada orang menyebutnya dengan Yahweh, itu salah. Itu yang memberikan nama Yahweh itu baru jauh abad keberapa? Ya, jauh di belakang. Gitu. Yang benar adalah Jehovah, bukan Yahweh. Karena berhala pun kalau di Mesir itu disebut Yahweh. Patung berhala gitu ya. Kayak anak lembu yang dibuat oleh bangsa Israel waktu dia di tengah jalan ya. Membuat anak lembu emas gitu untuk disembah ya. Ya memang Israel ini keterlaluan ya. Sudah penyertaan Tuhan sedemikian rupa, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Di tengah jalan ditunjukkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Mereka ditudungi dengan dengan awan dan tiang api, tetap mau nyembah berhala, membuat
emas tuangan, yaitu anak lembu emas. Nah, itu disebut Yahweh, ya. Yahweh itu bisa sembahan berhala, itu Yahweh. Tapi Allah Jehovah itu beda. Jadi jangan pernah sebut Jehovah itu dengan Yahweh, ya. Beda. Jehovah itu adalah Allah yang apa? Yang bertahta di kerajaan sorga, itu Jehovah, ya. Artinya Yesus yang menyelamatkan. Makanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Oke, kembali ke laptop teman-teman, ya. Kita kembali ke laptop. Lukas 1 ayat 26. Ya, dikatakan tadi bahwa dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, menemui Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung. Ya kan? Nah, mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah ia menamai Yesus. Ya, itu di bulan ke-6. Teman-teman, kalau di kalender Yahudi, tentunya kita akan menghitungnya bukan di kalender Masehi, ya. Ya, bukan ya, teman-teman. Kita harus hitung menurut kalender Yahudi, ya. Bulan 1 kalender Yahudi itu disebut bulan Nisan, ya. Bulan Nisan itu kapan? Itu dihitungnya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, ya. Nah, itu bulan 1 disebut, itu Nisan, ya, bulan Nisan. Bulan Nisan itu kalau di kalender kalender Masehi yang kita pakai sekarang ini, itu jatuhnya bulan Maret, teman-teman. Bulan Maret, ya. Jadi bulan 1-nya Yahudi, di Masehinya itu bulan Maret, gitu, bulan 3, gitu kan. Nah, jadi kalau bulan 6 itu jatuhnya di bulan apa ya, teman-teman? Kalau Masehi. Kita hitung, ya. Bulan 1 itu Maret, ya. Maret nih. Maret ke-30 kita hitungnya dari April dong. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu bulan 6. Bulan 6 di kalender Yahudi disebutnya bulan Elul. Ya, itu jatuhnya di September. Ya. Jadi di bulan September itu malaikat Gabriel datang kasih tahu bahwa Maria akan mengandung. Nah, September, ya, tambahinlah 9 bulan. Ya, 42 minggu deh. Ya, 9 bulan, ya, atau 42 minggu masa kehamilan. Ya kan? Nah, kita hitung 9 bulan ya. September dia datang, ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 9 bulan. Lahir. Tuhan Yesus lahir di Juni. Ya, teman-teman, ya. Bukan di Desember. Nah, untuk itulah Kristen fundamentalis Alkitabiah, kami tidak merayakan Natal di 25 Desember. Ya, kami mengingat kelahiran Tuhan Yesus itu di bulan Juni, sesuai apa yang dikatakan oleh Alkitab, baik dari fakta yang ada, ya, fakta alam yang ada, maupun dari hitungan kalender Yahudi. Jadi kami mengingat kelahiran Tuhan Yesus yaitu di Juni, tidak pernah merayakan Natal di 25 Desember, ya. Nah, kalau kita ingin jadi Kristen yang Alkitabiah, itu harus seutuhnya Alkitabiah. Begitu. Ya, kami punya moto, toleransi yes, tapi kompromi no. Apa maksudnya? Berkompromi dengan semua yang tidak ada di Alkitab. Berkompromi dengan sesuatu yang di luar kebenaran Alkitab. No. Begitu ya, teman-teman. Oke? Ini hanya intermezzo, ya. Oke. Kemudian saya tidak akan membahas dalam kesempatan ini gimana sejarahnya kok bisa Natal di 25 Desember. Ya, mungkin di kesempatan lain ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian Ustadz Kainama mengangkat lagi satu ayat untuk
untuk menguatkan pendapat dia bahwa Yesus bukan Tuhan, yaitu dari Lukas 2 ayat 21. Ya, yaitu tentang sunat. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu disunat. Ya kan? Nah, karena Tuhan Yesus disunat, masa Tuhan disunat gitu kan? Nah, jadi karena disunat dia nggak yakin, bahwa dia nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kok Tuhan disunat gitu? Ya kan? Teman-teman ya, begitu naifnya teman-teman ya, bos satu ini ya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus lahir di keluarga Yahudi. Ya, yang dimana di situ adat istiadat Yahudi masih kental dijalankan oleh semua orang Yahudi, ya kan? Nah, usia 8 hari itu Tuhan Yesus disunat. Saya jamin kalau disunatnya usia 8 tahun atau 18 tahun, itu pasti Tuhan Yesus mungkin menolak gitu. Tapi 8 hari apa? Dia menolak juga, gimana caranya gitu. Ya. Ya udah, kan yang menyunatkan orang tuanya, bukan atas kehendaknya sendiri. Ya. Terus apa sih masalahnya disunat? Gitu kan? Toh iya dia jadi manusia gitu. Ya udah, layaknya manusia seperti apa? Gitu kan? Makanya dikatakan bahwa Allah menjadi manusia. Coba pahami kalimat ini baik-baik. Firman itu sudah menjadi manusia. Jadi kalau Anda melihat atribut-atribut kemanusiaan melekat pada Tuhan Yesus, ya itu harus dilihat secara jelas, secara legowo gitu. Nggak boleh diperdebatkan. Karena memang dia sudah jadi manusia. Begitu kan? Jadi pasti dia punya atribut-atribut manusia yang melekat padanya. Dia disunat, dia lapar, dia haus. Iya kan? Ya, itu normal gitu. Tapi jangan lupa, dia juga adalah Allah yang sejati. Ya, dia manusia sejati 100% dan dia juga Allah yang sejati 100%. Begitu. Apa buktinya? Dia Allah sejati 100%. Dia berkuasa mengampuni dosa. Salah satunya. Ya kan? Adakah manusia lain bisa mengampuni dosa manusia yang lainnya? Ada nggak? Menurut akal sehat Anda dan saya, kira-kira siapa yang bisa punya otoritas bisa mengampuni dosa manusia? Siapa? Kalau bukan Tuhan. Ya kan? Tidak ada. Hanya Tuhan gitu. Lalu mengapa pula Allah itu ya firman-Nya datang ke dunia ini menjadi manusia? Di video sebelumnya dikatakan ya udah ampuni aja dosanya. Ngapain ujuk-ujuk jadi manusia terus mati di kayu salib, untuk apa? Ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya bahwa hukuman harus tetap dijalankan, yaitu hukuman dosa. Nah, kenapa harus Tuhan yang menjalankan? Ya hanya Dia yang layak menjalankan itu. Nggak mungkin orang sapu kotor bisa lap yang kotor membersihkan meja yang kotor. Ada manusia berdosa menyelamatkan manusia berdosa lainnya. Bisa nggak? Dia aja berdosa kok bisa menyelamatkan orang? Nggak bisa. Hanya Allah yang maha suci, yang maha kudus itu bisa menyelamatkan orang berdosa. Makanya dia berkepentingan untuk jadi manusia. Karena hanya dia yang layak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Karena dia tidak berdosa. Hanya Allah yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Jadi omong kosong kalau ada mengatakan ada manusia tidak berdosa. Omong kosong. Semua manusia berdosa. Ya kan? Makanya dia sendiri yang harus datang ke dunia ini menjadi manusia. Karena hanya dia yang layak. Hanya dia yang yang bisa membersihkan orang dari dosa. Karena dia tidak berdosa. Gitu. Ya. Silakan direnungkan itu ya. Biar nggak bingung lagi. Oke, jadi kenapa disunat Tuhan Yesus? Ya karena dia hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi. Dan adat istiadat Yahudi di situ masih kuat. Nah, ketika pelayanan Tuhan Yesus di 3 tahun, ya, jadi dia melayani itu keluar tampil ke publik itu umur 30 tahun. Dan dia hanya menjalankan misi, mengerjakan misi penyelamatannya itu hanya selama 3 tahun. Sampai usia 33, kemudian dia selesaikan di kayu salib. Ya kan? Hanya 3 tahun.
Nah, selama 3 tahun itulah dia mengobrak-abrik adat istiadat Yahudi. Ya. Nah, ini juga yang membuat orang Yahudi marah. Begitu. Dan sampai menyalibkan dia. Dan memang dia datang untuk disalibkan sebenarnya. Ya kan? Tapi itu jalannya gitu ya. Dia obrak-abrik, hari Sabat dia obrak-abrik. Ya kan? Tradisi Yahudi di hari Sabat tidak boleh ada kegiatan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Semua diobrak-abrik. Termasuk bersunat. Ya kan? Semua hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu dijalankan lagi karena sudah digenapi. Begitu. Ya, semua tata ibadah dalam konteks tata ibadah ya. Bukan dalam konteks pengajaran ya. Tapi dalam konteks tata ibadah. Tapi kalau jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta itu mah masih tetap. Tapi tata ibadah. Ya, mengudus-nguduskan hari gitu kan. Hari ini hari baik, hari ini hari nggak baik itu nggak ada lagi. Sunat, ini nggak bersunat, ya kan? Nah, itu nggak lagi. Karena ibadahnya sudah berpindah dari ibadah dalam roh dan kebenaran, bukan ibadah jasmaniah lagi. Gitu. Ya, saya sudah bahas ya di video saya sebelumnya. Kalau masih yang kurang paham silahkan dilihat di sana. Jadi sunat itu adalah tradisi Yahudi. Ya, mengapa orang Kristen tidak bersunat? Karena kita sekarang beribadah di dalam roh dan kebenaran. Seperti itulah yang dikehendaki oleh ibadah, oleh Bapa di sorga, bahwa Bapa menghendaki ya penyembah-penyembah yang demikian, yaitu beribadah di dalam roh dan kebenaran, bukan beribadah lagi secara fisik. Secara fisik tidak. Jadi sunat hari ini adalah sunat hati, bukan sunat vogel burung, bukan ya. Tapi sunat hati. Hati Anda tuh yang harus disunat dari kemunafikan ya, dari kemarahan ya, dari caci maki, dari fitnah dan sebagainya. Itulah yang harus dibuang, yang harus disunat hari ini. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian Ustadz Kainama juga mengangkat Lukas 2 ayat 46. Dia mengatakan bahwa di usia 12 tahun Yesus pergi belajar. Ya, kalau di ayatnya dibilang dia masuk ke bait Allah. Ya kan? Dia masuk ke bait Allah. Ya kan? Dia di sana duduk, dia mendengarkan orang pengajar-pengajar di situ ya, kayak pemuka-pemuka Yahudi, ya kan? Itu mendengarkan mereka berbicara seperti apa. Nah, Ustadz Kainama mengatakan bahwa dia belajar di madrasah. Ya oke lah, anggap aja lah bait Allah itu madrasah, yes ya. Terus pemuka-pemuka Yahudi, ya kan, diterjemahkan di Alkitab Lai bahasa Indonesia itu sebagai alim ulama. Ya oke lah, enggak masalah karena yang menerjemahkan itu juga terpengaruh Islam mungkin ya. Oke, enggak masalah, itu tidak urgent untuk diperdebatkan ya. Tapi yang dilupakan bahwa ya Tuhan Yesus di situ bukan sekedar hadir di bait Allah dan dia tidak belajar ya. Ini harus harus dikoreksi ya pendapat dari Ustadz Kainama ini, bahwa Tuhan Yesus masuk ke bait Allah itu tidak belajar. Bagaimana Tuhan belajar? Tuhan belajar dari siapa? Ya. Tapi dia duduk di situ mendengarkan tuh ya, mendengarkan pemuka-pemuka Yahudi itu berbicara, mendengarkan apa yang mereka ajarkan. Begitu. Dia hanya mendengarkan saja gitu. Kemudian Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang-orang yang hadir di situ tercengang-cengang dengan kecerdasannya. Ya. Mungkin Anda tidak membaca ayat ini ya, Ustadz Kainama ya, tapi inilah poinnya gitu. Bukan dia belajar di madrasah, no, nggak ada, itu nggak ada. Belajar di madrasah bagaimana? Tuhan kok belajar? Justru Anda harus belajar karena dia adalah guru, ya kan? Tuhan Yesus mengatakan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut
ya kan? Belajar dari Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus belajar dari manusia gitu. Anda salah, ya. Mari kita lihat Lukas 2, ya. Lukas 2 ayat 45. Ini ceritanya waktu itu dalam perjalanan ya dari Yerusalem ke Nazaret, ya kan? Nah, jadi ada acara di Yerusalem itu kalau nggak salah itu. Jadi Maria, suaminya, kemudian Yesus itu pergi ke Yerusalem untuk menghadiri acara itu, ya. Kemudian pulangnya Tuhan Yesus hilang gitu, hilang kemana ya? Dia menghilang dari konvoyan itu ya, mungkin rame-rame pulang kan, berarak-arak begitu ya, atau dia hilang gitu. Kemudian dicari, akhirnya ditemukan, ternyata dia ada di bait Allah, gitu kan. Nah, saya baca ya ayat 45-nya. Karena mereka tidak menemukan dia, mereka ini adalah Maria dan suaminya, ya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia, ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan di dalam bait Allah. Setelah 3 hari baru ditemukan. Bayangkan mencari anak 3 hari gimana gitu ya. Aduh, ya udah hilang atau kemana ini anak, ya kan. 3 hari bayangkan baru ketemu, ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, ya, diterjemahkan alim ulama di sini, no problem, ya. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, kepada alim ulama ini. Jadi dia tidak belajar, dia mendengar, kemudian dia mengajukan pertanyaan gitu ya. Nah, justru alim ulama ini akhirnya belajar dari dia gitu, ya. Nah, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Coba, ya Tuhan bagaimana? Pasti dia tahu semua, ya kan ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Apa kata Tuhan Yesus? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mulai kelihatan sedikit-sedikit ya. Mulai kelihatan warnanya gitu ya, bahwa dia bukan manusia biasa, begitu kan? Ya. Nah, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus di situ bukan belajar, ya, seperti yang Ustadz Kainama katakan. Dia justru ya mengajukan banyak pertanyaan yang luar biasa kepada alim ulama ini dan mereka tercengang dengan kecerdasannya, ya kan? Nah, ini ya. Lain kali diralat ya, Pak Ustadz ya. Nah, kemudian ini ada ayat lagi mengatakan bahwa memang Tuhan Yesus itu di bait Allah itu mengajar, bukan belajar. Dia mengajar, ya. Selama pelayanannya pun 3 tahun itu dia mengajar di bait Allah, ya. Kita bisa dilihat di Yohanes 18 ayat 19, ya. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Ya. Jadi dia selalu mengajar di bait-bait Allah gitu. Yang dia ajar siapa? Yaitu imam-imam besar orang Yahudi. Itu yang diajar oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sharingkan dari 2 video ini, yaitu yang kemarin ya dan yang ini, untuk melengkapi semuanya secara utuh ya, tanggapan saya terhadap 6 episode penyangkalan Ahmad Kainama terhadap ketuhanan Yesus. Semoga semuanya menambah iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan tidak tergoyahkan oleh siapapun. Ya, teman-teman. Untuk itu terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendukung channel Rina Solihin, dan saya harapkan ya kerjasamanya untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa komen Anda yang luar biasa, dan terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Maranatha.